Kalian pernah gak sih baru belajar 5 menit tapi otak kita udah kemana-mana, udah mikirin nanti siang makan apa ya, atau kayaknya nonton film seru deh. Halo, aku Salsa, aku salah satu alumni pejuang SNBT tahun 2020, dan di video kali ini aku bakal share tips atau cara aku bisa fokus belajar berjam-jam untuk persiapan SNBT. Jangan lupa like dan subscribe ke channel schooling.id biar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya dari channel ini. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu adalah distraksi. Distraksi itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada distraksi internal sama eksternal. Kalau internal itu dalam diri, kalau eksternal itu dari luar. Nah, sebelum kita belajar, kita harus mengeliminasi dulu nih distraksi-distraksi yang kemungkinan akan muncul saat kita belajar. Pertama, kita harus mengeliminasi dulu distraksi eksternal. Kalau distraksi eksternal, biasanya itu bentuknya kayak HP, gadget, medsos, game, atau bahkan barang-barang yang berserakan di area belajar teman-teman. Jadi pastikan area belajar kalian itu diisi dengan barang-barang yang emang kalian butuhkan saat nanti belajar. Nah, kalau kalian kayak aku nih, yang gampang banget ke distract sama notifikasi HP, atau misalkan ketagihan media sosial, kalian bisa nyalakan mode pesawat atau do not disturb, atau mode jangan ganggu. Mode ini sering banget aku pakai karena menurut aku ini sangat membantu aku untuk gak ngecek HP, karena gak akan ada notifikasi yang masuk ke HP. Jadi mau itu ada notif IG atau TikTok, aku gak akan tahu karena emang gak akan bunyi gitu di HP-nya. Jadi potensi aku untuk mengecek HP saat aku belajar itu sangat-sangat minim dengan mode ini. Atau kalian juga bisa menggunakan app blocker. App blocker ini tugasnya biasanya untuk memblokir atau membatasi penggunaan dari setiap aplikasi yang kita tentukan. Jadi misalkan kalian bisa membatasi penggunaan beberapa aplikasi yang menurut kalian jadi sumber distraksi terbesar kalian selama belajar. Tadi kan kita ngebahas cara kita mengeliminasi distraksi eksternal. Nah, kalau distraksi internal itu gimana cara ngatasinnya? Cara mengatasinya adalah dengan menuliskan distraksi tersebut ke dalam sebuah kertas. Misalkan kalian tiba-tiba kepikiran pengen makan seblak, ya tulis saja, nanti makan seblak. Atau kalau misalkan kalian kepikiran, oh aku lupa nih belum kasih makan kucing. Ya udah, kalian tinggal tulis saja, nanti kasih makan kucing. Jadi daripada kalian spend banyak waktu untuk beneran melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi kalian pikirkan, ya mending kalian spend waktu untuk menuliskannya, karena efeknya juga bakal sama. Otak kalian bakal dapat notifikasi kayak, oh udah dilakuin, oke lanjut belajar, gitu. Jadi otak kalian tuh nggak akan terus-terus memikirkan distraksi ini kalau udah dituliskan. Otak kalian langsung kembali on track untuk belajar. Cara yang kedua adalah buat to-do list. Aku gak akan bosen-bosen yang ngasih inget ke kalian betapa pentingnya punya to-do list setiap kalian mau belajar. Di konten sebelumnya, aku sempat nyebut soal kalau kita tuh harus punya target selama belajar. Kalau kalian gak tahu kalian mau belajar apa, ya kalian bakal loncat-loncatan gitu belajarnya. Semenit belajar materi A, tiba-tiba loncat latihan soal B yang bener-bener gak nyambung gitu. Nah, loncat-loncat materi kayak gini tuh sebenarnya gak bagus ya guys. Meskipun kesannya kayak, oh gue produktif banget karena dalam satu hari ini gue belajar 3 materi sekaligus, atau 7 materi sekaligus, atau 7 subtes semua gue pelajarin. Tapi itu nggak baik karena dalam prosesnya biasanya kalian akan terdistraksi. Misalkan kalian lagi mempelajari materi A, terus tiba-tiba kalian kepikiran, oh iya gue belum mempelajari materi B. Terus kalian langsung loncat aja gitu, tanpa memahami sepenuhnya dulu materi A. Alhasil, capaian belajar kalian tuh nggak maksimal. Kalian belum menguasai materi A sepenuhnya, tapi kalian udah mempelajari materi baru gitu. Adanya to-do list ini juga ngebantu banget buat kalian untuk tidak overstudy atau belajar terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, guys. Tips yang ketiga adalah masuk ke zona fokus. Kalau kata Stephen Kotler dalam bukunya The Art of Impossible, cara untuk kita bisa fokus berjam-jam saat melakukan sesuatu adalah dengan melakukan sesuatu yang menantang. Artinya, materi yang kita pelajari atau latihan soal yang kita kerjakan itu harus berada beberapa level di atas kemampuan kita. Jadi latihan soal atau belajar untuk SNBT itu ya dianggapnya kayak main game aja gitu. Setiap naik level, kesulitannya pasti akan berbeda sesuai dengan kompetensi yang kita dapatkan. Tapi meskipun sulit, kita nggak pernah nyerah untuk mencoba lagi sampai kita bisa menguasai level tertinggi dari setiap latihan soal atau materi yang kita pelajari. Justru karena kesulitan-kesulitan itu kita akan terus main karena kita penasaran gitu, sejauh mana sih gue bisa menguasai materi ini, atau sejauh mana sih gue bisa mengerjakan latihan soal ini.
Yang keempat, teknik body doubling. Teknik body doubling adalah teknik belajar bersama teman. Yang harus teman sih, tapi intinya kita belajar di suatu tempat yang orang-orangnya tuh lagi belajar juga. Kalian bisa belajar di kafe, atau belajar di perpustakaan, atau sesimpel kalian Zoom call sama teman seperjuangan kalian yang juga ikut SNBT. Kalian janjian nih, misalkan jam segini kita akan belajar ya. Hal-hal kayak gitu tuh sangat membantu kita untuk termotivasi, belajar lebih fokus, lebih maksimal, dan menyelesaikan tugas yang kita sedang kerjakan. Yang kelima adalah belajar di jam produktif kalian. Masih dari bukunya Stephen Kotler, The Art of Impossible, untuk kita bisa fokus full di sebuah tugas atau saat kita lagi belajar, kita tuh harus memulai belajarnya di jam-jam terbaik otak kita bekerja. Atau istilahnya adalah jam biologis. Jam biologis ini adalah waktu di mana otak kalian tuh full bekerja. Konsentrasi kalian penuh, tenaga kalian penuh, dan bener-bener suasananya juga mendukung banget buat kalian atau buat tubuh kalian untuk bekerja. Tiap orang tuh punya jam biologis yang berbeda-beda. Ada yang night owl, ada yang early bird. Kalau night owl tuh biasanya lebih cocok untuk belajar atau beraktivitas di malam hari. Sedangkan kalau early bird itu justru lebih fokus belajar di pagi hari. Terus cara kita tahu kita tipe night owl atau early bird itu gimana kak? Ya dengan eksperimen. Kalian bisa eksperimen, kalian lebih cocok belajar di malam hari atau di pagi hari. Nah kalian bisa compare tuh hasilnya. Misalkan di pagi hari kalian lebih ngerasa fokus atau justru ngerasa lebih mudah terdistraksi. Mau kalian early bird, mau kalian night owl, yang penting adalah kalian belajar di waktu produktif kalian. Jangan maksain, misalkan kalian lebih cocok di malam hari belajarnya, maksain pengen belajar nyubuh, biar kayak orang-orang gitu, biar bisa produktif di pagi hari. Jangan maksain. Karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk bekerja, dan gak berarti yang bekerja di malam hari itu lebih baik atau lebih buruk dari mereka yang belajar di pagi hari. Segitu dulu ya tips dari aku, semoga tips tadi bisa membantu kalian lebih fokus belajar untuk SNBT. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten schooling selanjutnya. Bye-bye!